Jemaat The Chemistry dan sahabat FP, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20. Kita baca Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20, yaitu dalam peristiwa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan secara khusus kepada Thomas. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Ayat 24 sampai dengan 29. Saya bacakan bagi kita semua. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Jemaat The Chemistry yang dikasih Tuhan dan sahabat FB semua, di dalam Injil Yohanes kita bisa membaca ada 4 peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada para murid, dan setiap penampakan itu mempunyai pesan khusus. Yang pertama kita bisa melihat dalam pasal 20 ini bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia sungguh sudah bangkit kepada Maria Magdalena. Kemudian yang kedua, dia menyatakan diri kepada para murid di mana Thomas tidak hadir. Di situ juga ada pesan khusus, yaitu di mana Tuhan mengembusi mereka dengan Roh Kudus dan mengatakan, "Sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus kalian." Lalu yang keempat adalah di dalam pasal 21, yaitu ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada para murid di tepi Danau Tiberias, dan di sana kita membaca bagaimana ada pesan khusus Tuhan kepada Rasul Petrus. Nah, yang kita baca adalah peristiwa yang ketiga yang dicatat oleh Rasul Yohanes mengenai penampakan Tuhan Yesus. Dan di dalam peristiwa yang ketiga ini yang dicatat oleh Yohanes ada pesan khusus yang sifatnya sangat khusus kepada Thomas, tetapi juga menjadi sangat khusus kepada setiap orang. Pesannya itu adalah di dalam ayat 29. Firman Tuhan berkata begini, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, sahabat FP yang dikasih Tuhan, di dalam pernyataan Tuhan Yesus ini, kita melihat ada 2 prinsip hidup. Prinsip yang pertama adalah di mana Tuhan berkata, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya." Ini adalah prinsip hidup yang umum. Ini adalah prinsip hidup yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya percaya karena saya melihat. Saya melihat, maka saya percaya. Ini adalah secara berpikir logis. Kita mempercayai apa yang kita bisa buktikan secara rasional. Thomas adalah seorang yang sangat rasional. Nah, untuk ini, jemaat yang dikasih Tuhan dan sahabat FB, kita disadarkan bahwa para murid adalah bukan orang-orang yang beriman tanpa nalar. Para murid adalah orang-orang yang beriman dengan menggunakan nalarnya. Kita membaca di dalam Injil Lukas bagaimana Tuhan Yesus menegur mereka karena mereka mengeraskan hati mereka menjadi degil, tidak mau percaya kepada firman.
tidak mau percaya kepada kesaksian teman-teman mereka bahwa Yesus sungguh sudah bangkit. Karena memang tidak mudah mempercayai peristiwa ini. Itu jugalah mengapa Thomas berkata kepada teman-temannya, saya tidak akan percaya sebelum saya membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dengan cara mencucukkan jari saya ke bekas paku dan tangan saya ke lambungnya. Itu cara berpikir normal. Itu cara berpikir manusiawi. Itu cara berpikir logis. Dan dunia ini mengajarkan hal yang sama. Dunia ini berkata kita harus berpikir seperti itu. Kita harus hidup dengan cara berpikir seperti itu. Kita selalu diajarkan supaya menjalani kehidupan ini dengan sebuah fakta-fakta yang jelas yang ada. Itu terbukti dengan kehidupan ketika kita khawatir. Ketika kita melihat ada orang yang kena virus pandemi, kemudian meninggal, kemudian kita membaca ulasan bahwa penularan virus COVID-19 ini adalah seperti ini, seperti ini, maka kita menjadi takut. Karena kita melihat faktanya. Itu yang terjadi. Dunia ini mengatakan kita harus hidup dengan fakta-fakta. Kita harus hidup dengan realita-realita yang bisa dilihat secara mata, bisa dipahami secara nalar kita. Dan firman Tuhan ini berkata kepada kita, Tuhan Yesus tidak marah kepada pola pikir seperti itu. Di dalam ayat 29 ini, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Jadi ketika Thomas berkata kepada teman-temannya, saya tidak akan percaya sebelum saya membuktikan dengan cara mencucukkan jari saya ke lubang paku di tangannya dan tanganku ke bekas tombak di lambungnya. Itu rupanya didengar oleh Tuhan Yesus. Dalam kemahatauannya dia tahu. Lalu dia datang dan menyatakan diri kepada Thomas dan berkata, ini loh Thomas, apa yang engkau tuntut, silahkan kau buktikan. Dan kita tahu di dalam ayat 28, sesudah Thomas mendengar perkataan Tuhan Yesus yang berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Maka respon daripada Thomas, dia percaya dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Anda menjadi seorang beriman karena melihat fakta-fakta realita dalam hidupmu, maka engkau tidak beda dengan orang-orang yang ada di luar Tuhan Yesus. Mereka juga akan mempercayai apa yang mereka lihat secara fakta-fakta itu. Karena itu kita bisa melihat Tuhan berkata di dalam bagian berikutnya, yaitu di mana firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam pengalaman dan pengamatan saya, selain dua pandangan berpikir ini, yaitu pertama, hidup dengan percaya karena melihat. Lalu yang kedua, hidup karena percaya walaupun tidak melihat. Tapi ada cara hidup yang ketiga, dan ini yang paling buruk, ini yang paling parah, yaitu sudah melihat tapi tidak mau percaya. Nah, memang di dalam ayat ini tidak dikatakan prinsip ini. Tetapi dalam realita hidup ada seperti itu. Sudah mengalami pengalaman kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan, tapi tetap tidak percaya. Nah, itulah orang Israel dalam perjalanan memasuki tanah perjanjian. Mereka sudah mengalami banyak mujizat, banyak pertolongan Tuhan, tetapi setiap kali ada persoalan mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Dan itu juga ada di antara kalangan orang yang percaya. Menjadi orang Kristen, sudah melihat kebaikan Tuhan, tetapi tetap juga tidak percaya. Tetapi mari kita fokus kepada apa yang dikatakan Tuhan di bagian yang kedua, yaitu di mana dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah,
Jemaat yang dikasih Tuhan dan sahabat FB yang dikasih Tuhan. Kalau yang pertama itu Tuhan berkata, engkau percaya karena engkau sudah melihat. Dan ini adalah pola pikir standar umum yang ada di dalam manusia. Maka Tuhan Yesus berkata, karena engkau adalah muridku, karena engkau adalah umatku, maka engkau seharusnya tidak hidup dengan standar normal ini, standar dasar ini, yaitu di mana ada orang-orang hanya percaya karena dia melihat. Lalu dia berkata, engkau harus naik levelmu. Engkau harus naik tingkat ke prinsip hidupmu. Yaitu di mana engkau harus menjadi seorang yang hidup dengan percaya walaupun tidak melihat. Kekristenan adalah hidup dengan prinsip ini. Yaitu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Inilah yang dilakukan oleh Bapa orang beriman Abraham. Jika kita membaca kisah hidup Abraham yang dimulai dari Kejadian pasal 12, di mana Tuhan memanggil dia untuk meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kerabat-kerabatnya, meninggalkan budayanya, untuk pergi mengikuti perintah Tuhan, panggilan Tuhan, ke suatu negeri yang dia tidak tahu di mana. Dia percaya kepada Tuhan. Dia rela meninggalkan zona nyamannya itu. Dia rela mempertaruhkan masa depannya itu dengan percaya kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan memberkati dia berlimpah-limpah. Tuhan berjanji akan memberikan kepadanya sebuah wilayah daerah yang luas. Tuhan berjanji akan memberkati anak-anaknya. Bahkan Tuhan berjanji akan menjadikan dia berkat bagi seluruh bangsa. Itu adalah janji, tetapi belum dilihat. Dan Abraham percaya. Dia mentaati Tuhan, mentaati panggilan Tuhan. Dia tidak berkata, Tuhan mana buktinya engkau akan menyediakan kebutuhan saya? Mana buktinya engkau akan memberkati saya? Tidak. Tapi dia berkata, karena aku percaya kepada Tuhan, aku jalani hidupku di dalam panggilan Tuhan. Dan kita tahu apa yang dilakukan Abraham. Apa yang dialami oleh Abraham sesudah dia mengikut Tuhan. Ada pergumulan. Tetapi juga janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Yang kedua, kalau kita membaca firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 7, yaitu sebuah pernyataan firman Tuhan bagaimana Rasul Paulus yang mengalami banyak pergumulan, banyak kesusahan, tubuhnya yang semakin lemah. Firman Tuhan berkata, hidup kami adalah karena percaya, bukan karena melihat. Inilah filosofi hidup yang dibangun oleh Rasul Paulus di dalam mentaati panggilan Tuhan. Memang di dalam dia mentaati panggilan Tuhan itu, ada keberhasilan yang dia capai. Ada banyak jiwa-jiwa yang telah dia bawa kepada Tuhan. Ada banyak jemaat dari kota-kota di Asia kecil yang menjadi orang percaya. Tetapi di samping keberhasilan itu, firman Tuhan mengungkapkan kepada kita bagaimana dia menjadi seorang yang teraniaya, bagaimana dia seorang yang mengalami penderitaan, bagaimana dia seorang yang mengalami penolakan, bagaimana dia mengalami begitu banyak pergumulan-pergumulan hidup yang bisa membuat dia berkata, saya stop. Saya tidak akan berjalan lagi. Saya tidak akan melayani lagi. Saya berstop. Saya mundur. Situasi yang dihadapi bisa membuat dia berkata seperti itu. Tetapi di dalam pergumulan yang hebat itu, walaupun dia dirajam orang, walaupun dia difitnah orang, walaupun dia kelaparan karena tidak ada makanan, walaupun ada banyak masalah yang terjadi dalam kesehatannya, dia berkata, saya tidak akan menyerah. Saya akan tetap berjalan mengikuti Tuhan. Saya akan tetap melakukan tugas saya sebagai pemberita Injil. Karena saya hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Itulah prinsip hidup Rasul Paulus. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memberkati dia. Tuhan memakai dia secara luar biasa. Kalau kita baca surat-surat penggembalaan dalam perjanjian baru, maka mayoritas surat-surat itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dan ketika dia tahu masa hidupnya akan berakhir, dia berkata dia telah mencapai garis akhir dan memelihara iman. Dan dia berkata, aku percaya bahwa aku akan menerima mahkota kebenaran. Lalu dia berkata, tapi bukan hanya untuk aku, tapi untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. William Carey, seorang awam yang sederhana. Tetapi sesudah dia mendengar tentang pekerjaan Injil di Timur, khususnya di India, dia berkata, saya harus meninggalkan tempat saya ini. Saya harus meninggalkan lingkungan saya ini. Saya harus pergi ke India untuk memberitakan Injil. Lalu dia mendaftar kepada sebuah badan misi. Lalu badan misi itu menolaknya dengan berkata, kalau Tuhan mau selamatkan orang yang di India, Tuhan bisa selamatkan tanpa kamu. Lalu dia ditolak. Itu bisa membuat dia berkata, ya, Tuhan tidak buka pintu bagi saya. Dia berkata, saya kembali lagi lah sebagai tukang sepatu. Dia bisa berkata seperti itu. Tapi bukan itu yang dia lakukan. Sesudah dia ditolak, dia tidak berhenti untuk mencari jalan bagaimana supaya dia bisa berangkat ke India. Lalu akhirnya ada satu badan misi yang mau menampung dia dan mengutus dia ke India. Dia berangkat. Lalu dia berhadapan dengan budaya yang bertolak belakang secara kontras dengan budayanya. Dia harus menghadapi banyak kesulitan dalam beradaptasi dengan orang-orang yang tidak dia menangkan. Tapi dia tidak putus asa, dia tetap melayani. Lalu akhirnya dia kembali ke Inggris. Dia jemput istrinya, dia bawa istrinya ke Inggris. Melayani dengan ada istri. Tetapi yang terjadi, istrinya sakit. Ada yang mengatakan istrinya depresi berat. Ada yang mengatakan istrinya mengalami serangan kuasa kegelapan yang hebat. Tapi dia tidak menyerah. Dia tetap melayani Tuhan. Dia menerjemahkan Injil ke dalam bahasa daerah di mana dia melayani. Sambil juga merawat istri yang penuh dengan pergumulan. Mengapa dia melakukan itu? Karena dia hidup dengan prinsip yang dikatakan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Dia mempercayai janji Tuhan. Dia mempercayai masa depannya dalam Tuhan. Walaupun realita yang dihadapi, kenyataan yang dihadapi begitu buruk. Tapi dia tidak menyerah karena dia hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jemaat di Kemistri yang dikasih Tuhan. Sahabat Facebook yang dikasih Tuhan. Dengan situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, yang berdampak ke seluruh sektor kehidupan kita. Dan khususnya di dalam hal ekonomi. Kita bisa diintimidasi oleh situasi. Diintimidasi oleh keadaan ini. Biasanya kita bekerja. Ini sudah sebulan. Sebagian kita tidak bekerja. Saya sudah sebulan tidak ke kampus. Tidak mengajar. Tidak berkhotbah di luar gereja. Tidak berkhotbah selain daripada live streaming ini. Ada dampaknya. Saya tahu ada beberapa daripada tetangga saya yang mengalami kesulitan. Tetangga saya seorang tukang parkir. Tapi karena restoran-restoran tutup, dia tidak bisa parkir lagi. Padahal dia tiap hari hanya mengandalkan dari jasa parkir yang dia kerjakan. Dia hanya di rumah. Sepertinya tidak ada harapan. Tetapi kita bersyukur firman Tuhan ini berkata, berbahagialah orang yang percaya, namun tidak melihat, walaupun tidak melihat. Jemaat yang dikasih Tuhan. Saya sangat dikuatkan oleh pernyataan daripada Presiden kita. Ketika dia menjelaskan tentang kondisi dampak
COVID-19 terhadap pariwisata yang ada di Indonesia. Dia berkata memang ini pasti buruk. Hotel-hotel separuh pun tidak ada penghuninya. Teman saya yang baru selesai, Pendeta Miduk yang baru selesai dari pengobatan karena demam berdarahnya. Dia harus mengisolasi mandiri sebelum pulang ke rumah. Dia tinggal di satu tempat. Saya tanya, kenapa bisa begitu, Pak? Apa tidak besar biayanya? Dia bilang, Pak, diskonnya 50%. Begitu besar dampaknya. Tetapi Presiden kita berkata, akhir tahun ini, pariwisata kita, atau tahun depan pariwisata kita akan booming. Oh, itu sebuah pernyataan sangat luar biasa. Pernyataan yang penuh dengan optimisme. Tidak menolak realita yang ada. Bahwa hari ini pariwisata kita mengalami masalah akibat COVID-19. Tetapi di dalam melihat realita masalah di dalam pariwisata kita, Presiden kita melihat sebuah optimisme. Sesudah COVID-19 ini selesai, akhir tahun atau tahun depan akan ada booming pariwisata yang luar biasa. Dia patut menjadi pemimpin bangsa kita. Karena dia selalu melihat yang baik sesudah terjadi masalah. Pemimpin harus optimis. Pemimpin harus punya pengharapan. Tetapi lebih daripada apa yang dikatakan dan dimiliki oleh Presiden kita. Firman Tuhan ini berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Atau kita menggunakan kata di dalam firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Jemaat, mari, siapa yang Anda percaya? Apa yang Anda percaya? Kalau Anda mempercayai pengamat-pengamat ekonomi yang ada di koran-koran, di media sosial, saudara mungkin akan stres, saudara mungkin akan putus asa. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dan hidup, percaya kepada firman-Nya yang adalah ya dan amin, walaupun realitanya hari ini masih sulit, kita tahu akhirnya adalah kebahagiaan. Karena itulah mengapa firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membawa kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang yang percaya adalah orang yang meyakini bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, baik itu yang menyenangkan, baik itu yang mengecewakan, baik itu yang membahagiakan maupun mendukakan. Tuhan bekerja di dalamnya untuk membawa kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau saudara berkata, saya orang yang mengasihi Tuhan, percayalah kesulitan hari ini, masalah hari ini akan Tuhan ubah menjadi kebaikan bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Saya tidak tahu apa yang terjadi bagi bangsa kita ke depan. Tapi saya punya optimisme, saya bisa punya kepercayaan bahwa COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia akan mengubah kehidupan bangsa kita. Jika kita mempercayai firman Tuhan, jika kita mengasihi Tuhan. Jemaat The Chemistry, sahabat Facebook, akhirnya firman Tuhan ini mau berkata, hiduplah dengan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Karena kita bahagia di dalam Tuhan Yesus, di dalam mempercayai Tuhan Yesus, di dalam mempercayai firman-Nya. Jangan gelisah, jangan takut, jangan bimbang. Jangan hidup dengan standar dunia, jangan hidup dengan standar biasa-biasa saja, tapi sebagai orang yang menjadi murid Yesus, hamba Kristus, keluarga daripada kerajaan Allah. Kita hidup di level yang tertinggi, hidup dengan percaya kepada Tuhan, bukan karena melihat. Tuhan memberkati, Tuhan menjadikan baik kehidupan saudara.
Kita berdoa.